Saya kira itu adalah satu peristiwa yang sangat tragis ya, sangat menyedihkan dan sangat mengenaskan bagi keluarga, merugikan masa depan bangsa. Mengingat anak itu sebagai suatu energi bagi keluarga, dan masa depan bangsa ini adalah tergantung anak kan. Maka kematian yang tidak wajar itu jelas suatu tragedi, satu hal ironi yang sangat mendalam. Mengapa itu bisa terjadi? Bisa dibayangkan bagaimana nasib atau kondisi ibu, bapaknya, atau saudara-saudaranya ditinggalkan begitu cepat oleh anak-anaknya yang sedang tumbuh ceria, berkembang menuju masa depannya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat tragis ya, satu hal yang sangat ironi. Kenapa ini kemudian bisa terjadi? Negara kita yang konon katanya sudah sangat peduli terhadap kesehatan, begitu banyak tenaga medis, begitu banyak tenaga farmasi dan lain sebagainya, tetapi ini bisa terjadi. Menurut saya adalah satu hal yang sangat menyedihkan itu. Seseorang diminta pertanggungjawaban hukum, termasuk hukum pidana kan karena perbuatan dan karena keadaan berdasarkan alat bukti yang cukup diduga kuat terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang penting adalah bagaimana memastikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan bahwa produksi maupun peredaran virus tadi itu ada unsur pidananya. Dan dalam hal ini beberapa perusahaan farmasi kan sudah ada proses hukumnya. Tentunya tidak hanya berhenti di situ. Konstruksi pasal 196 ya, di mana adanya satu produk obat yang diedarkan yang tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan sebagainya bisa digunakan untuk menjerat. Demikian pula pasal 197 ketika adanya produk-produk yang ilegal juga bisa digunakan untuk menjerat itu. Atau kemudian pasal 359 adanya satu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kematian orang, itu juga bisa untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam konteks itu. Nah, sekarang kan tinggal dilihat konstruksinya. Bagaimana obat itu bisa beredar? Tentunya diproduksi, terus kemudian ada proses perizinan untuk bisa beredar, baru kemudian beredar. Maka ketika melihat konstruksi seperti itu, tentunya yang diminta pertanggungjawaban adalah tidak sekedar yang mengedarkan. Karena tidak mungkin beredar kalau tidak ada izin. Maka ini tinggal dipastikan saja apakah ini adalah produk ilegal atau kemudian ini ada produk yang legal. Kalau memang ini adalah produk ilegal, maka itu yang diminta pertanggungjawaban. Tetapi kalau kemudian ini adalah produk legal, dalam arti sudah ada izin resminya, maka yang memberikan izin itu harus diminta pertanggungjawaban hukum juga gitu. Ya, menurut saya harus ada proses hukum, harus diminta pertanggungjawaban hukum lah. Ya, nanti tinggal bagaimana konstruksinya. Apakah dia bagian dari pelaku, ya, atau kemudian dia turut serta. Tapi yang jelas bahwa tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Karena apa? Karena peredaran obat tadi itu sangat ditentukan izin peredarannya. Jadi kalau kemudian sekarang ini menyalahkan hanya perusahaan farmasi saja, sementara perusahaan farmasi itu adalah juga bisa
melaksanakan peredaran karena ada izin BP POM misalnya, maka tentunya yang memberikan izin juga harus diminta pertanggungjawaban. Jadi menurut saya untuk kemudian dijerat tergantung dari proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi kemudian melihat hubungan hukum antara produksi, antara izin, antara peredaran, dan kemudian dampak kepada anak-anak tadi itu, maka saya kira diduga bahwa yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban. Tetapi itu adalah kewenangan dari penegak hukum. Namun demikian, secara keseluruhan, secara tersirat, bahwa itu ada unsur-unsur, ada indikasi-indikasi ya bagaimana dia berperan dalam konteks terjadinya peredaran obat yang kemudian menimbulkan kematian bayi, kematian anak-anak karena gagal ginjal tadi itu. Jadi menurut saya ini kita dorong ya tim gabungan ya, yang disebut oleh Bareskrim misalnya, polisian untuk bertindak secara tegas, tuntas, dan meminta periksa kepada siapapun itu ya. Ya, menurut saya akan memberikan dampak yang baik dalam konteks hati-hati memproduksi obat-obatan. Karena dengan peristiwa ini, maka harus lebih hati-hati, lebih cermat, lebih dipastikan keselamatannya, dampaknya, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat komposisi sirupnya ini kan sangat berlebihan ya, di mana menyebabkan kemudian kadarnya tinggi, kadarnya berlebihan, kemudian menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Menurut saya ini akan memberikan dampak yang positif bagi upaya produksi yang lebih baik di masa akan datang. Memang kemudian akan menyebabkan lambannya misalnya produksi obat-obatan dan sebagainya. Tetapi ini harus diantisipasi oleh pemerintah ya. Bagaimana tidak sekedar ya menangani pelaku-pelaku yang berbuat salah tadi itu, tapi pada sisi yang lain harus ada upaya sungguh-sungguh untuk menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan dari ancaman-ancaman atau kemudian bahaya-bahaya produksi obat yang seperti tadi itu. Jangan terulang lagi itu. Ya, proses perombakan memiliki urgensi atau tidak, saya kira ini adalah juga sangat dipengaruhi dari bagaimana hasil proses penyelidikan nanti itu. Kalau memang ternyata ini kelalaian dari BP POM misalnya, maka tentunya adalah menjadi momentum yang baik untuk melakukan perombakan. Jadi kalau beredar sudah ada izin, ya ternyata izinnya itu tidak selektif, ya, izinnya ceroboh atau kemudian tidak hati-hati dan itu terbukti, maka ya harus ada perombakan. Jangan main-main dengan masalah kesehatan, apalagi obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak. Maka ini adalah menjadi momentum yang baik untuk kemudian melakukan audit terhadap kinerja BP POM juga, untuk kemudian menghasilkan kinerja yang baik, terutama adalah betul-betul menyehatkan dan menyelamatkan seluruh anak bangsa ini, seluruh warga bangsa ini, apalagi terhadap anak-anak gitu ya. Ya, menurut saya tindakan-tindakan hukum secara cepat, secara tuntas, secara tegas ya, itu diperlukan. Jadi tidak boleh misalnya membuat pembatas ya, hanya perusahaan farmasi saja. Terus kemudian melokalisir yang lain-lain misalnya tidak terjamah untuk pertanggungjawaban hukum. Jadi menurut saya harus ada satu langkah-langkah komprehensif untuk kemudian meminta pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa ini. Ya, siapapun yang terlibat, siapapun yang terkait, maka harus diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan ragu-ragu, kita dukung aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, secara berintegritas dan secara presisi, sehingga ke depan peristiwa ini tidak terulang lagi. Ya.